Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'alana dinal Islam wa ja'alana muslimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, santriwan santriwati yang hadir di majelis ini maupun yang melalui Zoom atau melalui medsos. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang puasa, yakni episode ketiga adalah perkara atau hal-hal sunnahnya puasa dan hal-hal yang menjadikan puasa itu makruh. Sebagaimana seperti awal saya sampaikan bahwa sunnah orang yang berpuasa itu ada hal-hal amalan-amalan yang dianjurkan. Bila dilaksanakan akan menambah dari pahala puasa, tapi bila tidak dilaksanakan juga tidak akan mengurangi pahala puasa. Adapun sunnah-sunnah puasa secara ringkas dapat saya sampaikan antara lain, satu adalah apabila sudah waktunya berbuka, hendaknya segera untuk melaksanakan buka. Ini akan mendapatkan tambahan nilai sunnah. Kemudian berbuka dengan kurma, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasul. Ini selalu berbuka dengan kurma. Sekarang sudah tidak asing, di negara manapun termasuk Indonesia, kurma adalah banyak sekali. Maka kita disunahkan untuk berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada, ya sesuatu yang manis. Yang ketiga adalah membaca doa. Nah, ini ketika akan berbuka, hendaknya membaca doa, salah satunya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang keempat, mengakhirkan bersaur, melambatkan mengakhirkan bersaur. Contoh, kalau untuk imsaknya itu jam 4:20, lah jam 4 baru sahur atau setengah 4 baru sahur, mengakhirkan itu termasuk sunnah dari orang yang menjalankan puasa. Nih, sehingga sahur itu lebih baik diakhirkan. Nah, sekarang kalau sahur kok tidak akhir? Contohnya jam 10 aku nek nganti ora sahur, saiki aku tak sahur, itu bagaimana? Tidak apa-apa. Tapi sunnahnya itu adalah diakhirkan. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, kalau selain puasa, one juz tambah. Nah, tambah untuk membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, dan membuat amal-amal baik itu sedekah maupun hal-hal yang lain. Yang keenam, senang atau suka atau senantiasa bersedekah. Nah, maka sering sedekah itu yang paling baik itu adalah takjil, memberikan makan orang yang berbuka. Itu baik sekali. Maka di sini juga kita adakan, mari kita bersama-sama nanti tidak kita wujudkan dengan makanan, namun kita wujudkan dengan uang, sehingga nanti bisa dikelola
dimasak sesuai dengan selera anak-anak akan lebih bermanfaat. 7. Menjauhkan diri dari perkara yang sia-sia, yang tidak membawa manfaat, kita jauhkan. Kalau dalam Al-Quran, salah satu orang yang beruntung ciri-cirinya adalah walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Nah, orang yang senantiasa mengelengos, meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Ini waktu puasa lebih baik dihindarkan sehingga kita termasuk sunnah. Yang ke-8, mandi junub lebih awal sebelum waktu fajar. Sebaiknya kalau kita berpuasa, mandi junub itu dilaksanakan sebelum fajar, sebelum waktu subuh. Itu sunnah. Apakah kalau setelah fajar sudah mandi waktu subuh membatalkan puasa? Tidak. Asalkan hati-hati, tidak ada yang masuk ke dalam perut melalui lubang, ini tidak batal puasa. Lah, untuk menjaga itu kita disunahkan sebelum waktu subuh, enggaknya kita menjaga mandi terlebih dahulu bagi orang yang melaksanakan junub atau mungkin bermimpi mengeluarkan sperma atau mungkin sudah suci dari haid atau suci dari nifas. Ini enggaknya mandi sebelum fajar. Sedangkan hal-hal makruhnya untuk atau bagi orang yang berpuasa, antara lain makruh itu lebih baik dihindari, hukum yang lebih baik dihindari. Kalau dilaksanakan tidak membatalkan puasa, namun akan lebih baik dihindari sehingga lebih utama. Yang satu, melaksanakan suntik. Nah, suntik itu tidak membatalkan puasa, tapi makruh. Ya, makruh. Maka kalau kita sakit, enggaknya kalau minum obat atau disuntik, ini enggaknya mencari waktu yang berbuka, waktu sahur kalau 3 kali, kemudian waktu kalau 2 kali, kalau 3 kali ya setelah tarawih dengan waktu sahur. Ini makruh. Termasuk berbekam. Berbekam itu ya mengambil darah yang kotor. Ini kalau waktu puasa ini hukumnya makruh. Apakah berdosa? Tidak. Apakah batal? Tidak. Tapi makruh. Kemudian berkumur-kumur. Ini termasuk makruh. Sampai-sampai bau mulut orang yang berpuasa itu adalah kelak di akhirat menjadi saksi, baunya harum bagaikan minyak misik. Itu dalam suatu penjelasan riwayat. Kemudian memasukkan air ke dalam rongga mulut secara berlebihan, termasuk berkumur yang berlebihan, memasukkan sehingga walaupun tidak masuk tapi berlebihan itu makruh. Waktu puasa enggaknya dihindari. Kemudian mandi yang berlebihan. Wes esok mandi, jam 8 mandi, jam 10 mandi, songko panase zuhur mandi yang berlebihan. Itu pun juga makruh. Kemudian sengaja untuk merasakan makanan itu makruh. Nah, didilat dibuat neh atau mulai merasakan dengan hidung, enak ora sedap ora, itu makruh. Tidak dosa tapi makruh. Nah, tinggal itu melihat situasi. Kalau misalnya ada keluarga yang bojonya angel, kalau tidak begini masaknya itu lain. Jadi pada umumnya makruh, namun ada hal-hal tertentu yang tidak dimakruhkan. 2 masalah ini pada episode 3 yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau itu memang pas jelas dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.